Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pendidikan Ibu Herani Tri Lestiana SPD MSc, dan kepada teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Nina Herlina dari kelompok 13. Di sini saya akan memaparkan materi tentang Total Quality Management for Education. Selamat menyimak ya teman-teman. Nah, materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama tentang konsep Total Quality Management, yang kedua prinsip Total Quality Management, yang ketiga pilar Total Quality Management, yang keempat penerapan Total Quality Management dalam pendidikan, dan yang kelima hambatan dalam penerapan Total Quality Management dalam pendidikan. Materi pertama yang akan saya bahas yaitu tentang konsep Total Quality Management. Pada dasarnya, setiap lembaga pendidikan atau sekolah menginginkan memiliki mutu yang tinggi dan unggul. Untuk mewujudkan mutu pendidikan yang tinggi dan unggul tersebut, lembaga pendidikan harus menerapkan dan melaksanakan Total Quality Management atau manajemen mutu terpadu. Total Quality Management merupakan suatu usaha keras yang membutuhkan kerjasama dari semua instansi pendidikan terkait perwujudan mutu dalam lembaga pendidikan atau sekolah. Pada awalnya, Total Quality Management berasal dari dunia bisnis dan diterapkan khusus pada dunia perusahaan saja. Tetapi seiring berjalannya waktu, Total Quality Management juga diterapkan dalam dunia pendidikan atau sekolah. Materi kedua yang akan saya bahas yaitu tentang prinsip Total Quality Management. Prinsip Total Quality Management ada 4. Yang pertama adalah produk ditentukan oleh visi, misi, dan tujuan organisasi. Manajemen harus mengatakan, melaksanakan, dan menilai karyawan dengan berpatokan pada visi dan misi. Dan pernyataan misi perusahaan merupakan alat paling penting bagi manajer perusahaan. Oleh karena itu, pemimpin lembaga merencanakan secara sistematis dan taktis pemahaman dan pelaksanaan visi misi dalam kurikulum kebijakan dan peraturan organisasi. Yang kedua, konsentrasi pada proses. Total Quality Management bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk dengan melibatkan setiap orang dalam proses produksi atau belajar mengajar. Oleh karena itu, semua orang yang terlibat di dalamnya harus berkonsentrasi dalam proses peningkatan mutu pendidikan. Yang ketiga adalah kualitas ditentukan oleh pelanggan. Tujuan dan sasaran pendidikan ialah memberikan daya kepada manusia untuk menghadapi berbagai persoalan hidup, sehingga manusia mampu mengembangkan berbagai daya yang ada dalam dirinya dan mampu mencapai tingkat paling optimal. Dan yang keempat, perbaikan berkesinambungan. Dalam konsep ini, yang diperhatikan bukanlah memastikan apakah kualitas itu tercapai atau belum, tetapi pada usaha memperbaiki hasil yang telah tercapai. Semua ada celah untuk memperbaiki dan menyempurnakan apa yang telah dikerjakan. Materi ketiga yang akan saya bahas yaitu tentang pilar Total Quality Management. Pilar Total Quality Management ada 5. Yang pertama adalah organisasi. Organisasi sebagai suatu kesatuan sosial dari sekelompok manusia yang saling berinteraksi menurut tugasnya masing-masing. Yang kedua adalah kepemimpinan. Kepemimpinan
yang berkaitan dengan total quality management, yaitu kemampuan untuk membangkitkan semangat orang lain agar bersedia dan memiliki tanggung jawab total terhadap usaha mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga adalah komitmen. Komitmen perusahaan harus mampu membangun komitmen bersama untuk menciptakan visi dalam perbaikan proses pelayanan. Komitmen bersama dalam hal ini adalah memperbaiki cara berpikir, perilaku, kemampuan, dan pengetahuan dari semua sumber daya yang baik dari tingkat top manajemen, middle manajemen, sampai pada staf petugas pelayanan. Yang keempat adalah proses. Proses manajemen terdiri dari 4 fungsi, yaitu merencanakan, mengorganisir, dan memotivasi dan mengontrol. Dan yang kelima adalah produk. Produk dapat berupa barang atau jasa. Produk adalah titik fokus untuk tujuan organisasi, prestasi, dan hasil pekerjaan akan bermuara pada hasil pekerjaan produk. Baik, saya Mustika Santi izin membantu memaparkan materi penerapan Total Quality Management dalam pendidikan. Untuk keberhasilan penerapan Total Quality Management atau TQM dalam pendidikan memang tidak mudah, diperlukan kebutuhan dan kerjasama yang baik antara pihak terkait dan lembaga pendidikan setempat sebagai pihak yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya kejelasan secara sistematik dalam memberikan kewenangan antar instruksi terkait. Jika manajemen ini diterapkan sesuai dengan ketentuan yang ada dengan segala dinamika dan fleksibilitasnya, maka akan menjadi perubahan yang cukup efektif bagi pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan. Selanjutnya, langkah-langkah penerapan TQM menurut Edward Sellis. Yang pertama, kepemimpinan dan komitmen mutu. Kedua, menggembirakan pelanggan. Ketiga, menentukan fasilitator mutu. Keempat, membentuk kelompok pengendali dan koordinator mutu. Kelima, seminar manajemen senior untuk evaluasi program. Keenam, merencanakan strategis mutu. Ketujuh, melibatkan konsultan eksternal. Kedelapan, pelatihan mutu bagi staf. Kesembilan, menghitung biaya mutu. Kesepuluh, mengoptimalkan alat dan teknik mutu melalui pengembangan kelompok kerja yang efektif. Dan yang ke-11, evaluasi program secara rutin. Selanjutnya, hambatan dalam penerapan Total Quality Management dalam pendidikan. Permasalahan yang terjadi dalam bidang pendidikan di atas menjadi fenomena yang melekat dengan lembaga pendidikan. Kesulitan mewujudkan manajemen mutu dalam lembaga pendidikan, yaitu pelanggan pendidikan ikut memerankan peran penting dalam mutu belajarnya. Oleh karena itu, manajemen mutu juga perlu diterapkan dalam kelas-kelas pembelajaran. Mungkin cukup sekian yang bisa kelompok 13 sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.